lagi di Dr. Oz Indonesia. Anak-anak gemuk memang terkadang terlihat menggemaskan dan lucu. Tapi ternyata ada resiko di balik itu. Negara-negara maju seperti Amerika itu sudah dari dulu sampai sekarang itu mereka worried atau takut dengan anak-anak gemuk. Betul, kecemasannya udah luar biasa. Dan ini kita Indonesia juga udah harus mulai punya siasat untuk menurunkan tingkat kegemukan pada anak. Bukan lucu lagi sebenarnya ya. Gimana Dok? Jadi yang pertama mungkin menyadari orang tua bahwa apa konsekuensi kalau anak itu gemuk. Jadi anak gemuk nanti masuk ke satu kondisi yang namanya metabolic syndrome. Apa tuh, Bang? Jadi misalnya kita tahu kan ada pemeriksaan darah kolesterol, trigliserida, LDL, HDL, itu nanti akan meningkat. Bisa hipertensi, lalu berisiko gangguan gula yang namanya diabetes, nanti pembuluh darahnya menyempit, akhirnya dalam waktu yang bertahun-tahun memang, tapi konsekuensinya menjadi makin lama makin serius. Jadi kalau misalnya normalnya dulu orang tua di usia atas 40-50-an baru dapat hipertensi, ini bisa lebih mudah karena dari kecilnya sudah salah pola makannya. Ya. Ibu, Pak, dengar ya, dengar ya. Saya melihat dari tadi ini beberapa anak udah mulai pada ngelirik-ngelirik di depan sini. Aromanya sudah mengundang semuanya. Itu Gimana dia. buat ibu sama bapak sendiri? Pola makan anak-anak ini gimana sebenarnya? Apakah yang mereka suka langsung dikasih aja supaya mereka nggak nangis atau seperti apa? Atau dibatasi, diatur gitu dari awal. Nah silahkan Ibu. Oke, kalau aku sih nggak selalu aku kasih apa yang mereka mau gitu. Karena kan aku juga ngeliat badan mereka tuh udah seperti ini nih. Udah subur. Udah subur. Jadi ya kalau misalkan mereka mau cemilan yang kayak tadi agak bermanis-manis gitu, nggak selalu aku kasih gitu. Jadi agak Sampai jadi gendut mesti aku rem ditanya juga gitu. Oke. Nah kalau Ibu sendiri bagaimana caranya? Apakah termasuk, karena gini, saya melihat banyak orang tua tuh supaya anak makan, apa aja yang anak suka makan tanpa melihat efeknya kepada anak itu. Kalau Ibu bagaimana? Kalau nggak dikasih suka ngambek, suka nangis gitu. Kadang-kadang ya nggak tega juga gitu. Nggak tega. Nah ini ada ibu-ibu. Nah ini di ujung nih ada bapak nih. Gimana Pak? Kalau saya sama ibu tadi, jadi kalau memang ya seingatnya dia aja. Kadang kalau minta makan nggak dikasih ngamuk juga gitu. Nah ini menarik sekali Dok, ini pola parenting lah, pola orang tua yang banyak dilakukan di Indonesia sendiri gitu loh. Bahwa ingin supaya yang penting anak saya makan, terserah apa yang dimakan, terserah yang penting dia suka daripada dia tidak makan. Ini bagaimana nih menanggapinya? Jadi konsepnya begini. Pertama, di tubuh si anak itu sebetulnya ada yang ngatur. Yang ngatur makanan supaya pas, tidak lebih tidak kurang, yaitu rasa lapar dan kenyang. Dan kedua, makanan yang bagus itu seperti apa? Untuk gampangnya, jadi makanan itu di setiap saji makanan itu ada makanan utama sebagai sumber energi. Ada lauk pauk sebagai sumber protein. Ya, ada sayuran itu dan buah-buahan untuk mineral dan vitamin. Itu harusnya ada. Dan itu kita kasih, jadi kita yang menentukan karena anak tidak tahu. Tetapi jumlah silahkan anak makan sampai kenyang. Mungkin seperti itu. Ini yang menarik ya Dokter Rizal, Nah, kalau ini- bicara batasan kenyang. Betul. Dan ini benar banget ya, benar banget. Karena yang kita orang tua yang selalu kita kasih adalah apa yang anak mau. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah kita mulai mengajarkan kepada anak masalah food combining. Ngomong-ngomong masalah anak, ini saya sebenarnya ada 2 tamu lagi nih. Oh jadi udah ada 5 anak, kita mau ada anak lagi nih. Saya nggak tahu ini anak apa orang tua, saya masih bingung juga. Oke, Ya. Baik, langsung kita saja mengundang, ini dia bintang tamu kita, ada Pam Pam dan Babe Bintang. Baik, Oke. sebentar. Gimana, Babe? Ini pertanyaannya, yang satu namanya Babe, yang pakai Pam Pam. Sekarang yang mana bapak, mana anak? Bingung nih ngeliatnya. Oke, di mana? Di sini. Nah, gimana? Yang anak yang mana sebenarnya? Saya lah yang lebih muda. Ini sama kakeknya. Oh enggak, Oh, ini anaknya. Ayo Pam Pam tanggung jawab. Mirip loh. Baik, nah kalau kita bicara mengenai obesitas, ini kan sangat menarik sekali memang berbicara mengenai bagaimana langkah awal pencegahan. Iya, betul. Tadi di sini kita sudah lihat ini salah satu langkah harus dimulai pencegahan dan pengaturannya. Iya. Kalau Pam Pam sama Babe, emang waktu mudanya kayak begini kah? Atau bagaimana? Gimana waktu masih kecilnya gimana nih? Lebih ke waktu SMP sih kayaknya. Baru Iya. gedenya pas SMP. SMP. Waktu SD SD? sih
biasa aja, nggak terlalu Ideal aja gitu. Tapi makan banyak. Makan sih, kalau inget-inget sih kayaknya nggak banyak sih. Coba diingat, waktu kecil Pam-Pam tuh makannya seperti apa? Kalau ini kan tadi bilang ada yang makan mie instan sampai 2 piring. Kalau Pam-Pam? Iya sih, waktu SMP sih aku inget aku makan bisa porsinya tuh mie instan dua bungkus. Oke. Terus bisa dikasih telur, kadang-kadang pakai nasi. Nah, Serius? waktu masih kecil nih. Waktu SMP. Waktu SMP. Nah, anak-anak di sini nih sukanya makan apa kalau anak-anak masih kecil? Alea ya tadi ya namanya? Alea Iya, sukanya kamu. makan apa? Aku suka makan ayam goreng. Ayam goreng. Ayam gorengnya berapa potong? Satu. Bener, 1 potong. Satu ekor kan. Jangan salah, itu baru appetizer-nya. Oh itu tuh baru pembukanya Baru dulu pembukanya ya. aja ya. Untuk orang tua sendiri, ada rencana buat diet nggak sih? Iya, ini sebetulnya lagi di program juga lagi mood diet gitu. Programnya seperti apa sekarang Bu? Untuk Paling Lucky? kalau malam gitu, saya kasih buah-buahan aja, nggak saya kasih yang Nggak ada karbohidrat, nggak ada kayak protein. gitu, kadang jus buah-buahan gitu aja. aja. Oke, ini menarik banget ya dok ya. Ibu lagi menjalankan program pengaturan pola makan buat anaknya. Gimana dok, kalau menurut dokter sendiri untuk porsi makan untuk anak-anak itu seharusnya seperti apa? Ya. Makanan itu perlu semua zat gizi itu dikonsumsikan dengan benar, tidak kurang, tidak lebih. Karena itu yang sebetulnya anjurannya tadi di satu sajian itu ada makanan utamanya sebagai sumber tenaganya, ada lauk pauk sebagai sumber pembangun protein, ada sayuran dan ada buah-buahan. Baik. Hanya makan buah-buahan aja tentu menjadi tidak sesuai. Dok, saya tuh suka bingung ya kalau cuma mendengar teori pengen dapat gambaran. Kayak misalnya nih saya punya anak, saya kasih nih 1 piring porsinya kayak gimana. Nih anggap nih piringnya. Bagaimana Iya. mengatur nasinya seberapa banyak, lauk sayurnya berapa banyak, dagingnya berapa banyak. Kalau enggak, Dok, yang ada ngikutin maunya punya anak bisa nasinya segini, lauknya secipret. Atau enggak Iya. lauknya banyak, nasinya secipret gitu. Gimana nih Ya, Dok? tapi intinya mungkin begini. Gimana ya. nih caranya? Jadi setelah kita tentuin jenisnya, tentu akhirnya yang masuk ke mulut anak itu biar anak yang nentuin sampai dia kenyang. Tidak boleh anak sudah kenyang terus dipaksa gitu ya. Kenapa? Sinyal kenyang lapar itu lebih tepat mengatur masukan gizi sebetulnya, bukan hitungan kita. Oh gitu. Ya. Karena ada orang tua yang anak tidak boleh keluar dari meja makan kalau belum Nah. habis makannya. Setiap pemaksaan itu akan membuat perilaku makan anak akan menjadi lebih jelek karena akan ada resistensi dari anak. Nah dok, ini saya waktu itu pernah membaca juga nih. Yang saya tahu di pengaturan tadi dokter mengatakan bahwa pengaturan makan dan kenyang yang tadi. Itu kalau nggak salah itu ada 2 hormon yang berpengaruh, ada pektin dan grelin. Untuk masalah perasaan kenyang atau perasaan lapar. Itu gimana dok untuk pada anak itu sendiri? Itu jadi begini. Kalau kita tidak makan, lambung kita kosong. So, Nah, itu grelin keluar, dia lapar. Kalau kita makan, nanti sudah penuh, grelinnya turun jadi kenyang. jadi kenyang, Itu pengaturan jangka pendek. jangka pendek. Masukan makanan itu bisa numpuk di lemaknya. Nah, si jaringan lemak itu kalau makin numpuk, kayak yang gemuk-gemuk ini, leptin akan keluar. Dan akan menyebabkan lebih cepat dia kalau udah keluar, cepat kenyangnya. Gitu tuh. Baik. Nah, Dok tadi kan mau ngasih lihat ke kita tuh caranya supaya gampang bagi ibu-ibu di luar sana untuk melihat ini porsi yang sudah ideal buat Ya. anak saya ini bagaimana. Jadi Ngelihatnya 1 piring. makan tadi saya katakan ada makanan utama, lauk pauk, ada sayuran dan buah-buahan. Itu harus berganti-ganti supaya kekurangan zat gizi yang satu diganti dengan yang lain. Jadi contohnya makanan utamanya nasi misalnya ya. Ini untuk anak kira-kira 15 kilo kan atau Ini untuk 18. berat badannya 15 Ya, kilo. jadi kan kita setengahnya ini tuh ada 175 kalori. Ini kan makanan utama. Jadi kalau udah ini jangan mie lagi. Ya, ini sama ini. Lalu kita ambil telur. Ini proteinnya Ya, nih. protein. Telur Ya. segini mungkin kira-kira 120 kalori. Ya mungkin dari nabatinya tahu kalau perlu, kalau enggak. Tapi ya sudah, nggak usah. Ini nanti lagi. Untuk makan siang, makan malam tidak ngambil. Ini kan lauk pauk juga nih, Ini ikan protein ayam, juga kan, ini ayam. sosis, Iya. ini nugget.
ini baik semua, tapi jangan sekali makan ada ininya, ada sosisnya, ada ayamnya, nuggetnya, semua masuk, nggak begitu. Dan yang terkadang ini dok ya, banyak orang tua itu concern hanya kepada lemaknya. Tapi orang tua lupa dengan yang karbohidrat yang tadi. Lemaknya dibatasin tapi karbohidratnya tinggi gitu. Ya, Itu nggak bisa ada bedanya. menyebabkan kegemukan juga. Gara-gara kelebihan karbohidrat jadi lemak di tubuh, Iya. gara-gara kelebihan protein, makan telur sampai 10, tapi berapa tadi juga jadi lemak, bukan jadi otot ya. Iya, betul. Begitu juga makan karbohidrat. Baik. Jadi kalau sudah ada sumber lauk pauk, kita Tambahkanlah tambah sayur. sayuran. Di sini kan ada sayuran. Sekarang ini atau yang ini terserah. Kalau nggak doyan sayur gimana dok? Pada Nah dasarnya, iya langsung tuh. jadi pada dasarnya anak itu tidak ada istilah tidak doyan. Tetapi kalau dapat makanan baru tuh suka tidak suka kan, itu dilatih. Di usia 1,5 tahun tuh biasanya mulai melatih segala makanan sehingga dia suka. Kalau sekarang umur 5 tahun dia tidak suka sayur. Jangan-jangan lupa ngelatih. Begitu ditanya, ibu bapaknya juga nggak suka sayur, pantas nggak dilatih kan begitu ya. Nah jadi harus dilatih, nanti pasti suka. Jadi sebenarnya dokter gizi yang terbaik buat anak itu adalah orang tuanya sendiri. Betul. Dan orang tuanya harus membekali ilmu ya kalau begitu ya dengan banyak pengetahuan. Salah satunya adalah bagaimana nih batasan-batasan makanan yang baik untuk anak ataupun tidaknya. Baik, gimana? Ibu-ibu, bapak udah Ini makin makan paham. nanti ada. Nah, jadi pada intinya ngatur makan. Yang di sini udah paham, yang di sini? Gimana? Memang benar kalau kita tuh mau ngeremnya tuh memang sesuai sinyal ya. Memang sinyal dari- Nah, kalau Makanya- misalnya sinyalnya lagi lost, lagi hilang, Nah kadang-kadang sinyalnya begitu lihat rumah makan Padang hidup lagi. Nah itu yang bahaya. Kadang Kalau juga ngikutin sinyal ya. Betul. Iya. Tapi kadang juga cemilan itu bisa mengakibatkan kegemukan. Ada orang makannya biasa tapi cemilannya banyak. Bentar, dokter nyindir saya ya? Gimana, adik-adik juga suka cemilan kan? Suka. Nah, kita akan bikin cemilan sehat. cemilannya bikin sendiri dok. Pastinya. Gimana? Pengen bikin cemilan sehat? Iya. Ya, jadi jangan Indonesia. Snack sehat dan praktis untuk anak. Jadi deh seperti yang ini. Ini kayaknya jualan depan SD laku nih. Laku. Kamu ada Nah. Mau dari tangan siapa yang asem pokoknya punya aku. Mulai makannya.